Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Septiani Ramanda dari kelas reguler 4D, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Kesehatan Masyarakat, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Islamisasi ilmu kesehatan yang diampu oleh Bapak Dr. Ahmad Alim, LCMA. Baik, yang akan dibahas pertama yaitu mengenai kesehatan lingkungan. Ilmu kesehatan lingkungan adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara faktor kesehatan dan faktor lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia, dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Ruang lingkup kesehatan lingkungan meliputi lingkungan hidup, pencemaran lingkungan, ekologi, ekosistem, toksikologi, AMDAL, ANDAL, pencemaran B3, dan sanitasi. Selanjutnya ada kedudukan strategis dalam lingkungan hidup, yaitu melestarikan lingkungan adalah kewajiban setiap individu. Menjaga kebersihan lingkungan adalah bagian dari keimanan. Islam mencintai budaya hidup bersih dan suci. Manusia dilarang melakukan kerusakan di bumi. Lalu Islam memerintahkan agar menjaga fasilitas kesehatan masyarakat, dan juga Islam memerintahkan agar menjaga kebersihan dan kesucian tempat ibadah. Lalu selanjutnya ada materi mengenai kesehatan jiwa. Jiwa adalah bagaimana roh manusia yang sudah menyatu di dalam jasadnya. Masalah jiwa dibahas dalam Al-Quran surat Asy-Syamsiyah ayat 7-10. Jiwa yang tidak dididik dengan benar maka akan berpotensi kerendahan atau sesuatu yang menyebabkan manusia menjadi hina. Dan tugas manusia itu mendidik jiwa supaya menjadi takwa. Selanjutnya ada 3 perkara yang mengotori jiwa, yaitu yang pertama ada manusia terlalu cinta pada dunia, lalu yang kedua terlalu bergantung pada makhluk, dan yang ketiga gangguan dari bisikan setan. Serta ada unsur-unsur jiwa, yaitu ada syahwat, akal, dan emosi. Selanjutnya mengenai determinan kesehatan perspektif Islam. Di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan dalam perspektif Islam. Yang pertama, berdoa. Berdoa ini akan memberikan energi positif dan kekuatan serta nutrisi bagi jiwa dan raga manusia. Lalu yang kedua, sholat tahajud. Sholat tahajud ini juga berpengaruh dalam status kesehatan. Lalu ada perilaku pola hidup. Perilaku pola hidup yang sehat itu yaitu melibatkan halal dan haramnya apapun yang kita lakukan dan kita dapatkan. Selanjutnya ada faktor sosial. Faktor sosial ini seperti penyakit yang datang dari diri sendiri yang selalu emosi, temperamen, serta tidak mau memaafkan terhadap orang lain. Lalu ada faktor lingkungan. Lingkungan yang sehat maka akan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakatnya itu sendiri. Lalu ada faktor genetik. Di dalam Islam dilarang menikah satu darah kandung atau saudara perasian. Hal ini tidak dibenarkan karena akan menimbulkan penyakit bawaan dan kecacatan pada anaknya. Lalu selanjutnya ada faktor pelayanan kesehatan. Pelayanan yang baik bisa membantu mencegah datangnya penyakit atau pemulihan kesehatan dari sisi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang diberikan oleh pelayanan kesehatan. Selanjutnya, mengenai faktor pengetahuan. Makin banyak pengetahuan seseorang tentang pentingnya kesehatan, maka akan memberikan pengaruh pola hidup yang lebih sehat. Lalu ada latar belakang budaya. Budaya dan kebiasaan ini sudah melekat di masyarakat, akan mempengaruhi kesehatan seseorang. Selama budaya itu memberikan pengaruh yang baik, maka akan tetap dipertahankan. Lalu ada faktor emosional. Ketenangan seseorang adalah separuh dari kesehatan badannya. Lalu yang terakhir ada faktor ekonomi. Status ekonomi ini bukan faktor yang paling utama, tetapi ekonomi yang cukup mampu memenuhi gizi dan nutrisi bagi kesehatannya. Selanjutnya, materi mengenai kesehatan reproduksi perspektif Islam. Kesehatan reproduksi untuk kaum ibu dalam perspektif Islam yaitu yang pertama, haid. Haid ini diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada mubtadiyah. Mubtadiah ini adalah wanita yang baru pertama kali mengalami haid.
yaitu yang belum memiliki pengalaman sebelumnya. Lalu yang kedua ada mu'tadah, yaitu wanita yang sudah terbiasa kapan datangnya haid atau mengetahui berapa lama masa haidnya, atau sudah terbiasa dengan siklus haidnya. Lalu yang ketiga ada mutahayyirah. Mutahayyirah ini adalah wanita yang lupa kebiasaan haidnya, baik kapan datangnya haid atau kadar waktunya, ataupun lupa kapan permulaan siklus haidnya. Selanjutnya ada masa kehamilan. Kehamilan adalah suatu ibadah. Konsep kehamilan dalam Islam harus ada legalitas melalui hubungan harmonis, yaitu pernikahan. Yang ketiga ada persalinan. Persalinan tidak hanya sekedar prosesnya saja, tetapi ada proses adab, penghormatan, dan kehormatan diri. Mengenai persalinan ini terdapat dalam surat Luqman ayat 14. Selanjutnya ada menyusui. Al-Quran menganjurkan bayi yang baru lahir disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Hal ini terdapat dalam surat Luqman ayat 14, Al-Baqarah ayat 233, dan Al-Ahqaf ayat 15. Terakhir ada perawatan. Seorang ibu mempunyai kewajiban untuk mendidik dan merawat anaknya sendiri. Selanjutnya materi mengenai menanggulangi wabah LGBT. Allah berfirman, "Sesungguhnya aku telah menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan lurus sesuai garis fitrahnya." Penyimpangan fitrah terjadi karena pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga, dan pengaruh diri yang disebabkan oleh bisikan dari setan karena kebodohan atau karena syubhat. Sehingga yang terjadi adalah perkara yang harusnya haram dihalalkan dan yang halal diharamkan. Studi kasus dalam Al-Quran tentang kaum Nabi Lut yang menyukai sesama jenis terdapat dalam surat Hud ayat 83. Adapun upaya pencegahan ideologi, paham, dan perilaku penyimpangan. Yang pertama, memperbaiki paradigma berpikir masyarakat dengan mengenalkan bahwa manusia lahir secara fitrah. Jadi tidak ada fitrahnya LGBT disebabkan karena keturunan. Lalu meluruskan cara pandangnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan dan tidak menghendaki kaum LGBT. Dan diperbaiki cara berpikirnya serta diluruskan dengan ilmu agar bisa mengurangi gerak ruang lingkup dari ideologi yang berbahaya atau menyimpang. Yang kedua, diterapi dari sisi sikap. Jangan sampai tasyabuh serupa, atau laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Serupa dari tampilan fisiknya, gayanya, mimik bicaranya, cara berpakaiannya, atau bersikapnya. Upaya yang dapat dilakukan yaitu salah satunya dengan diterapi dengan cara diruqyah. Cara untuk penyembuhan lainnya yaitu dengan ditempatkan di lingkungan atau pergaulan yang steril, baik, soleh, serta diberikan media pendukung supaya dia tidak kembali lagi kepada penyimpangan itu. Lalu selanjutnya mengenai pelayanan kesehatan yang islami. Di sini ada prinsip atau nilai yang harus dibangun dalam memberikan pelayanan kesehatan islami. Yang pertama ada nilai ihsan. Ihsan itu kita melakukan pelayanan dengan cara yang paling maksimal dan terbaik. Lalu ada nilai kasih sayang dengan memberikan pelayanan yang dibingkai dengan rasa kasih sayang. Lalu ada nilai manfaat. Contohnya yaitu dari sisi satpamnya yang sudah diajarkan untuk memberi manfaat kepada orang lain. Lalu contoh yang lain yaitu terdapat tulisan-tulisan zikir, tulisan sholawat, tulisan asmaul husna, ayat-ayat motivasi atau hadis-hadis motivasi, menyalakan atau mendengarkan murotal, lalu menyediakan TV yang isinya kajian-kajian islami di dalam ruangan yang bisa membuat hati pasien atau keluarga pasien itu tenang. Selanjutnya ada nilai pertolongan, dengan memberikan pertolongan kepada orang lain, meringankan beban, ataupun memberikan solusi. Lalu ada memberikan kemudahan. Contohnya, diberikan kemudahan seperti petunjuk arah atau simbol untuk menunjukkan ruangan-ruangan yang ada di dalam rumah sakit atau lembaga kesehatan tersebut. Selanjutnya ada berbuat baik kepada orang lain sesuai urfnya, yaitu dengan menggunakan bahasa daerah setempat yang halus dan santun. Berbuat baik dengan mempertimbangkan kebiasaan masyarakat-masyarakat setempat. Selanjutnya ada memberikan kebahagiaan, yaitu melayani pasien dengan membahagiakan mereka dengan menghilangkan hal-hal yang membuat orang lain susah dengan cara dihibur, berkata manis, berkata santun, atau mengurangi bebannya.
Yang terakhir ada membangun tali persahabatan. Prinsip ini bertujuan untuk merekatkan tali silaturahim sehingga jaringan-jaringan kita semakin luas. Lalu selanjutnya di sini ada dari sisi manajemen. Teori manajemen dan kepemimpinan selalu diorientasikan pada kaidah-kaidah Islam. Lalu melakukan fungsi manajemen yang Islami mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, dan evaluasi yang sesuai pedoman syariah. Lalu dari sisi lingkungannya, yaitu lingkungan yang diciptakan dalam lembaga kesehatan tersebut sesuai dengan Islam. Misalnya diprioritaskan tempat ibadahnya yang nyaman, bersih, tenang, tertib, dan terdapat murotal di setiap sudut ruangannya. Lalu yang terakhir, ada materi mengenai islamisasi masyarakat. Peran tenaga kesehatan di masyarakat tidak hanya sekedar membimbing dan memberikan penyuluhan secara normatif di masyarakat, tetapi juga sebagai dai kesehatan untuk berdakwah melalui sikap dan akhlak, lalu mengislamkan masyarakat atau membangun masyarakat melalui aktivitas dalam dunia kesehatan, yaitu harus berpijak berdasarkan ilmu. Jika mendapatkan suatu informasi, harus dicek terlebih dahulu kebenarannya, lalu memiliki prinsip dan niat dalam melakukan penyuluhan di masyarakat dengan melakukan dakwah khairul ummah, artinya memiliki keinginan kuat untuk menyelamatkan dan menyehatkan masyarakat serta menjadikan masyarakat sebagai komunitas pilar peradaban. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.